kita masuk kepada bagian kedua yaitu tantangannya. Nah, tantangannya di sini juga ada 5 tantangan terhadap manajemen pengetahuan dan taksonomi. Yang pertama adalah terkait dengan terminologi organisasi, yang kedua adalah perubahan organisasi, yang ketiga adalah menyatukan informasi eksternal dan internal, tantangan yang keempat yaitu terkait dengan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, dan yang terakhir adalah tantangan untuk mendorong budaya berbagi pengetahuan. Nah, kita lihat tantangan yang pertama, yaitu terminologi organisasi. Nah, informasi dan pengetahuan yang dipublikasikan dengan klasifikasi dan teori itu harus mencerminkan bahasa yang khusus digunakan oleh organisasi. Padahal karena 80% informasi itu dibuat secara internal. Nah, konsensus atau kesepakatan dilakukan untuk menentukan terminologi mana yang benar. Tantangan kedua, kita lihat dulu untuk contoh kasusnya dari Cabot Corporation yang membangun taksonomi untuk mengkoordinir kualitas secara global. Nah, Cabot Corporation itu beroperasi pada 21 negara berdasarkan pada wilayah dan bisnis mereka. Nah, pada tahun 1990, perusahaan ini melakukan restrukturisasi menjadi 7 bisnis secara global, dan kemudian melakukan audit, dan hasil auditnya menyatakan bahwa Cabot itu mempunyai 7 sistem dalam 6 bahasa yang berbeda. Nah, kemudian dibuat sebuah taksonomi yang dibuat semi dan tersebar. Nah, sehingga menjadikan kategori aturan dan prosedur itu disusun berdasarkan fungsinya. Dokumen kontrol dan instruksi kerja disusun berdasarkan proses, dan membuat standar pengelolaan dan dokumen kualitas. Tantangan kedua yaitu terkait dengan perubahan organisasi. Nah, merger atau akuisisi atau perubahan struktur organisasi telah membuat permasalahan budaya seperti cara penggunaan komunitas virtual dalam jaringan yang mengakibatkan setiap pengguna itu mulai melakukan pertukaran informasi atau berbagi pengetahuan dalam konteks organisasi. Nah, taksonomi itu dituntut untuk dapat fleksibel dan mampu mengakomodasi kebutuhan di masa depan. Nah, ini contoh kasusnya adalah di sebuah bank di Indonesia, di mana sebuah bank ini pada saat membangun taksonomi mengalami perubahan struktur organisasi yang di pertengahan pekerjaan itu berlangsung. Nah, sehingga perubahan struktur organisasi tersebut mengubah tanggung jawab pengelolaan data, atau dinamakan juga dengan data steward, dan hak akses informasi dan dokumen. Perubahan ini juga mengakibatkan sistem manajemen dokumen yang sudah ada harus mengikuti taksonomi yang nantinya sudah mengakomodasi perubahan tersebut. Sehingga itu nanti akan dihasilkan sebuah katalog informasi yang berisi tesauri dan kosakata terkendali untuk merekam jejak data, informasi, dan dokumen yang sebelumnya terkait dengan struktur organisasi sebelumnya. Ini tujuannya adalah agar mudah ditemukan kembali yang tidak hanya mengakomodasi struktur organisasi yang baru,